Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya di ibadah Mesbah Petang dalam channel SDA Nazaret TV. Saudara-saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, selamat hari Sabat juga buat kita semua pada petang hari ini dalam memasuki hari bekerja kita. Baiklah, kita akan mempelajari pelajaran kita pada sore hari ini dalam memasuki hari bekerja kita. Kita akan mempelajari pelajaran yang ke-6 dari pelajaran sekolah sabat kita. Pelajaran sekolah sabat kita untuk sepanjang pekan ini berjudul kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Baiklah, saudaraku, sebelum kita melanjutkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena berkat dan rahmat-Mu yang telah menyertai kami sepanjang hari Sabat ini. Ketika kami akan memasuki hari bekerja kami pada saat ini, kiranya Engkau menuntun kami sehingga pelajaran firman Tuhan boleh menjadi bekal kami untuk sepanjang pekan ke depan. Inilah doa kami Bapa, terima kasih atas berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita pada petang hari ini memiliki ayat hafalan untuk sepanjang pekan ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada setiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudaraku, di sini jelas sekali dikatakan di dalam ayat hafalan bahwa semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Jadi apapun yang menjadi pekerjaan pelayanan kita, semuanya itu dilakukan, dikerjakan oleh Roh yang satu. Mari kita dengarkan penjelasannya. Allah memanggil kita untuk bersaksi baginya. Kisah pasal 1 ayat 8, Yesaya 43 ayat yang ke-10. Bersaksi bukanlah karunia rohani khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Bersaksi adalah panggilan ilahi kepada setiap orang Kristen. Alkitab menggunakan ungkapan-ungkapan yang berbeda untuk menggambarkan panggilan kita terhadap Allah. Kita harus menjadi terang dunia, utusan-utusan Kristus, dan imamat yang rajani. Matius pasal 5 ayat 14, 2 Korintus pasal 5 ayat 20, dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Allah yang sama ini yang memanggil kita untuk bersaksi dan untuk melayani, melengkapi kita untuk tugas itu. Dia memberikan karunia rohani kepada setiap orang percaya. Tuhan tidak memanggil yang berkualifikasi. Dia memenuhi kualifikasi mereka yang telah dipanggil. Sama seperti Dia memberi keselamatan secara gratis kepada semua orang percaya, Dia juga memberikan karunia-Nya kepada semua atau kepada mereka secara cuma-cuma. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya bagaimana Allah memanggil kita untuk menjadi saksinya. Untuk bersaksi ini bukanlah karunia yang diberikan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi ini adalah karunia yang diberikan kepada semua orang yang sudah menjadi murid Kristus. Bila mana kita sudah menjadi murid Kristus, adalah tanggung jawab kita untuk bersaksi. Tuhan tidak menggunakan hanya orang yang berkualifikasi. Mengapa? Karena kualitas kesaksian itu Roh Kudus yang menyempurnakan. Siapapun kita, bagaimanapun pendidikan kita, status kita, Roh Kudus menggunakan kita. Saat kita mengasihkan diri untuk Allah dan mendedikasikan hidup kita untuk pelayanannya, kemungkinan kita untuk menjadi pelayan
untuk melayani menjadi tidak terbatas. Jadi semuanya tergantung kepada kemauan, keinginan pribadi digunakan oleh Tuhan. Kalau kita datang sebagaimana kita ada, maka Roh Kudus akan memperlengkapi kita. Dia akan memberikan kepada kita kualifikasi. Saudara-saudaraku, tidak ada batas untuk pemanfaatan seseorang yang menyangkal dirinya dan memberi tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di hatinya dan menghidupkan satu kehidupan yang berserah kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Ellen G. White di dalam buku Hidup yang Terbaik halaman 138 dan 139. Betapa Tuhan kita adalah Allah yang maha baik. Kalau sempat Allah kita itu pilih-pilih orang, maka saya tidak mendapat bagian dalam pelayanan ini. Mengapa? Saya bukanlah orang yang berkualifikasi, saya bukanlah orang yang hebat, tetapi Tuhan mengajari saya, menuntun saya, memperlengkapi saya menjadi orang yang berkualifikasi. Saudara-saudaraku, pada pelajaran pekan ini kita akan belajar kemungkinan-kemungkinan kita yang tidak terbatas untuk melayani melalui karunia Roh. Saudara-saudaraku, pelajaran kita untuk sepanjang pekan ini mengenai karunia yang beragam, yaitu bersatu dalam pelayanan. Allah memberi semua karunia yang baik, kemudian tujuan karunia-karunia rohani. Hari Rabu menemukan karunia-karunia Anda, dan hari Kamis mengembangkan karunia-karunia kita. Saudara-saudaraku, setiap karunia ketika kita bersedia digunakan oleh Roh, kita bersedia melatihnya, maka karunia ini apapun itu dapat kita gunakan untuk melayani Tuhan melalui bersaksi kepada orang lain. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini, supaya kita boleh melakukan kesaksian kepada setiap orang. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami di sini datang untuk mendengarkan firman-Mu dan kami telah menerimanya. Tolong kami agar menjadi saksi-Mu, oleh karena janji-Mu Roh Kudus akan memperlengkapi kami. Kami menjadi umat-umat-Mu yang siap bersaksi untuk memberitakan kekabaran-Mu kepada orang lain. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Demikian saudaraku, kabar firman Tuhan. Sampai ketemu lagi pada jam-jam berikutnya. Tuhan memberkati kita.